Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semuanya? Senang sekali bisa menjumpai lagi dan hadir di tengah-tengah ruangan Anda atau di tengah-tengah Anda semuanya dalam Solusi Talk ya di hari ini. Dan kami berkesempatan bisa hadir langsung ke kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Makassar. Jadi ini di suasana sore-sore sebenarnya kita datang untuk afternoon tea ya. Tapi tea-nya nggak ada. Teanya enggak, nanti sebentar teanya ada kok. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas DP3 Kota Makassar, Ibu Aci Soleman. Ya, sudah lama tidak ketemu beliau. Jadi ini ada banyak-banyak hal yang mau diulik-ulik lagi ya tahun 2025 ini. Baru bisa ketemu lagi kitanya. Jadi nanti sepanjang beberapa waktu ke depan, kami dan tim dari solusimedia.id akan berbincang ya terkait apa saja yang menjadi fokus DP3A Kota Makassar di tahun 2025. Karena ini sudah mau memasuki semester 2 ya, tahunnya tidak terasa berjalan dengan cepat ya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat larinya untuk waktunya ya buat kita di hari ini sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya dan tahun 2025 ini banyak orang yang memperkirakan ya ini tahun yang tidak mudah tentunya ya ada banyak hal yang terjadi di tahun ini pesta demokrasi dan lain sebagainya proses-proses pergantian ya kepemimpinan banyak hal yang harus kembali diadaptasi lagi ya tapi tentunya tugas dari DP3A ini masih tetap on the track begitu ya sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Nah, secara umum mungkin bisa memberikan gambaran lagi mungkin yang baru saja tune in ya dan bisa kembali bersama kita di perbincangan ini di 2025 ini apa yang menjadi fokus dari DP3A Kota Makassar? Ya, tentunya yang menjadi fokus harus sejalan dengan visi misi Kota Makassar. Ya. Visi sendiri menjadikan Makassar sebagai kota yang unggul, nyaman, inklusi, dan berkelanjutan. Dan turunannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan dan anak. Dari misi tersebut kami tarik lagi untuk menjadi program dan kegiatan. Ya. Di program dan kegiatan kami yang terbaru ada Sapa Mulia. Sapa Mulia itu sahabat perempuan dan anak untuk melakukan penjangkauan langsung ke wilayah-wilayah yang masuk di dalam kategori rawan terhadap isu-isu kekerasan dan isu-isu lainnya yang terkait dengan perempuan dan anak. Dan kalau kita lihat memang dari data yang ada di layanan OPTD PPA memang mengalami pasang surut untuk kenaikan maupun penurunan kasus. Di akhir tahun 2024 kemarin ada beberapa kasus yang memang menjadi perhatian khusus untuk kami, yang mana kalau kita lihat jenis kategori kasusnya, maka kasus kekerasan terhadap anak juga memang masih ada, kekerasan terhadap perempuan pun juga masih ada. Nah, ini yang kami coba untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya pada kasus tersebut, sehingga kami kemarin itu membuat program Sapa Mulia, Sahabat Perempuan dan Anak. Karena kami melihat juga bahwa permasalahan yang terjadi pada anak sebenarnya akar masalahnya ini ada di keluarga. Jadi otomatis kualitas ketahanan keluarga lah yang harus diperbaiki. Dan di dalam penjangkauan Sapa Mulia itu yang menjadi sasaran utamanya. Oke. Jadi Sapa Mulia ini program baru ya di 2025, Sahabat Perempuan dan Anak. Secara substansi program Sapa Mulia ini akan seperti apa turunannya? Ya, jadi Sapa Mulia ini adalah penjangkauan ke masyarakat yang melakukan langsung edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya, kami melihat bahwa angka perkawinan anak ini masih ada di beberapa wilayah yang ada Pernikahan di Kota dini. perkawinan anak. Oke, Karena dini tidak akan kemana-mana, yang ada adalah anak. Ya,
Di perkawinan anak ternyata Mhm. memang sesuai dengan bincang-bincang kita tadi ini, Iya, heeh, ya bahwa dampaknya itu memang akan berpengaruh kepada dampak pendidikan, iya, di mana putusnya anak untuk melanjutkan sekolah karena mhm, pernikahan, terus dampak ekonominya adalah ya kemungkinan besar mereka tidak akan memperoleh eh, memperoleh pekerjaan yang layak, yang berimpact pada penghasilan yang cukup untuk iya, keluarga, sehingga akar masalahnya lagi kalau ditarik nanti akan berdampak kepada kekerasan yang terjadi pada keluarga, oke. pada istri, pada anak. Kategori anak itu sampai umur berapa ya? Ya, kategori anak itu kalau menurut undang-undang 18 tahun ke bawah termasuk anak yang berada dalam kandungan. Oke. Kalau secara data pernikahan anak di Kota Makassar ini bagaimana Ya, trennya? jadi kalau kita lihat data yang ada di UPT DPPA, memang yang mengambil rekomendasi nikah. Ya, Oh, oke. jadi Ya, kita melihat bahwa pengambilan berdasarkan rekomendasi nikah. ya. Ya, ini memang tidak seberapa karena datanya masih 60-an yang mengambil Hmm, tahun lalu. Tapi yang tidak mengambil kemungkinan besar ini yang lebih banyak. Ya, oke. jadi kita melihat bahwa inilah yang harus diminimalkan kalau perlu diserokan sehingga memang tidak terjadi Iya, perkawinan ada anak. fenomena Iya, gunung es gitu iya, ya. Datanya iya. bisa terselubung Iya. ya. Terus kalau dibandingkan dengan jumlah layanan, Mhm. dalam hal ini ibu hamil Iya. yang melakukan layanan di puskesmas ini memang bisa bisa kita lihat lagi bahwa Mhm. memang kita menemukan bahwa ada beberapa ibu hamil Iya. yang masih berusia anak yang Hmm, melakukan pemeriksaan. Ataupun kalau memang tidak bisa dideteksi lewat pemeriksaannya, maka bisa dilihat dari ibu yang melahirkan. Usia oke. berapa dia melahirkan. Apalagi kalau usia 18 tahun ke bawah Mhm. dan tidak masuk datanya di kami, berarti data itu yang bisa ditarik. Sehingga kami memang melihat bahwa yang tidak mengambil rekomendasi nikah di UPT DPPA mungkin angkanya lebih besar. Iya. Sehingga fakta-fakta itulah yang membuat kami melakukan penjangkauan ke Oke. kelurahan. Dan di beberapa kelurahan kami memang melihat fakta bahwa di usia anak ini Mhm. ya dia sudah punya dua anak Oh iya. dan yang kita lihat saya tanya ada satu pertanyaan saja dari saya apa yang kamu rasakan ketika kamu mengalami usia pernikahan di usia yang sekarang ini dan jawabannya hanya satu ses saja Ki. Kalimat-kalimat yang Iya, ya iya, lokal ya tapi syarat makna. iya, Ya, tersiksa mungkin secara mental, ya. Terus dia menyampaikan kalau misalkan dia melihat teman-temannya yang bersekolah, betul. terus dia harus berputar di wilayah domestik, Iya, di benar. dalam rumahnya, dapur, dan sekitar rumahnya, belum lagi mengurus anak. Jadi memang ya berdampak pada kalimat saya saja Ki. Iya, iya. Ini kan sebenarnya program ataupun upaya yang dilakukan oleh DP3A Bu Aci ya sudah cukup masif sebenarnya dan eh, upaya tersebut bukan baru kali ini dilakukan kan sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya yang bisa dilihat diidentifikasi kalau orang bilang buntunya nih sebenarnya di mana ya circle-nya ini untuk bisa Memutus ya. iya, untuk bisa memutus ini, Iya. komunikasi dari sisi komunikasi kah atau dari sisi SDM ya untuk bisa menjangkau ke titik-titik sasaran tersebut atau seperti apa ya? Ya, semuanya sebenarnya menjadi ini ya, menjadi indikator untuk keberhasilan program ini. Iya, Mulai dari faktor komunikasi, iya, bagaimana menyampaikan dia iya, pada sasaran bahwa ketika kamu menikah usia dini, dampak yang kamu rasakan tidak hanya dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, serta dampak yang lebih lebar lagi atau lebih luas lagi. iya. Terus bukan hanya dari segi itu aja ya komunikasi, tapi dari segi sumber daya manusia Iya, juga yang benar. harus mumpuni mungkin ya. Mhm. Dan di dalam Sapa Mulia ini sebenarnya kami juga menurunkan
tim Puspaga. Puspaga ini Puspaga, Pusat iya, Pembelajaran Keluarga iya, yang terdiri dari konselor dan psikolog. iya. Jadi eh, kenapa? Supaya orang juga bisa menyampaikan ya Mm-mm. apakah itu lewat curahan hatinya atau bisa datang langsung ke Puspaga. Tapi kami pada saat penjangkauan memang kami membuka ruang-ruang untuk mereka bisa berkonsultasi langsung. Jadi lebih mendekatkan layanan kepada Tim masyarakat. Puspaga ini posisinya di mana? Tim Puspaga ini posisinya mereka punya kantor sendiri juga, tidak Oke. jauh dari sini. Jadi kami memang berkolaborasi juga dengan SKPD lainnya. Misalkan Mm-mm. dalam hal ini sama Dinas Kesehatan, ketika ada layanan posyandu, kami coba turun untuk melakukan Tidak ada penjangkauan. penempatan ke titik-titik yang lebih dekat begitu aksesnya, Bu Aci. Mungkin ke tingkat kelurahan, ke Iya, kecamatan, atau bahkan RT, RW, bagaimana? iya, itu akan kami coba pakai semua. Jadi ada beberapa titik yang kami coba bergandengan tangan juga dengan posyandu. Ya, di beberapa titik juga kami berkolaborasi dengan RT RW. Iya. Ya, dengan pihak kelurahan juga. Jadi berbagai metode yang dilakukan untuk mendekatkan layanan sebenarnya. Jadi Mm-mm. bagaimana lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat. Oke. Ya. Kalau dari faktor internal ya, keluarga sendiri ya, ini menarik ya, karena kita lihat tahun 2025 ini kasus secara nasional ya, bahkan itu malah tambah besar ya, mungkin cukup tinggi ya. Ya kita bersyukur kalau di Makassar itu mulai terjadi penurunan. Tapi kalau secara nasional memang angka-angkanya kita lihat sendiri bagaimana data-data tersebut dan fakta-fakta ya yang ditayangkan berseliweran tentang kasus-kasus kekerasan pada perempuan lah ya, termasuk pada anak tentunya kan, Bu Aci. Nah, dari sisi keluarga sendiri, hal apa sebenarnya yang mungkin menurut Bu Aci dan selalu disampaikan yang harus mereka lakukan sebagai antisipasi P3K-nya lah Iya, untuk penanganan iya, pertama di keluarga iya, itu betul. seperti apa ya? Iya, yang pertama itu adalah penguatan dari sisi keagamaan. Memang Ya, itu yang benar. sangat penting. Yang kedua adalah komunikasi. Mhm. Apakah komunikasi antara suami dan istri, Ya, istri dengan anak, begitupun juga dengan suami pada anak, orang ya. tua ya, dalam hal ini ayah ibu, komunikasinya ayah ibu ke anaknya, sehingga memang yang diharapkan adalah parenting secara positif ya. Mhm. Iya, parenting secara positif dan itu memang orang tua harus menjadi sebagai panutan untuk Iya, keluarga. benar. Ya, itu karena ya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa akar permasalahan dari masalah-masalah anak ini ada di keluarga. Iya, Jadi benar. misalkan dalam pengasuhan ya, Iya, harus sepaham dulu antara ayah dan ibu ketika melakukan pengasuhan. iya. Iya, misalkan ditemukan nih ada kesalahan anak, ya orang tua tidak bisa langsung menjustis. Misalkan ayah dalam hal ini marah, terus ibunya pun juga, Iya, ibunya dalam hal ini bela-belain anaknya. Ini harus ada kesepakatan dulu. iya. Bahwa ketika kita berkomunikasi dengan anak harus sepakat dulu. Apa Mhm. sih yang mau dicapai? Ya, sehingga anak pun juga tidak merasa bingung. Kok orang tua saya bilangnya ini harus begini. Kok ibu saya bilangnya kayak gini. Jadi tidak sepakat. Jadi komunikasi antara ayah dan ibu Iya, pun juga miss ya, iya, iya. gimana penerimaan dengan anaknya. Jadi memang komunikasi adalah faktor utama juga Oke, untuk di dalam keluarga iya ini dalam harus lebih keluarga. dikuatkan ya, Iya. Bu Aji ya. Karena sekarang zaman sekarang ketika keluarga ini dan ini hanya tidak terjadi pada masyarakat dalam mungkin mohon maaf kelas menengah ke bawah ya, tapi Ya. juga bahkan terjadi pada kalangan-kalangan menengah atas ya, karena kesibukan orang tua mungkin yang akhirnya komunikasi di keluarga itu sendiri jadi hal yang tidak terlalu apa ya diimplementasikan gitu. Jadi Ya. kayak bisa bisa apa ya? Bisa komunikasi sekarang lewat WhatsApp saja Iya. kah? Ya, tidak tidak secara intens Membuka fisik ya. membuka ruang-ruang komunikasi dengan cara apapun Iya, ya. Iya, benar, ya. iya. Nah, Bu Aci, ini tahun 2025 ada program nasional juga kan ya, bahwa di isu terkait perempuan dan anak itu masih difokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan seksual fisik dan berbasis gender online ya, atau Iya, KBGO. iya. Itu apa sih maksudnya? Ya, kekerasan berbasis gender secara Oh, online. iya, Kita kan menemukan fakta di lapangan ya, saat ini bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata aja. iya. Di dunia maya, misalkan Mm, sexting. Sexting itu percakapan secara online lah.
secara online dan berujung kepada pembicaraan yang bernuansa seksual. Oh, Iya, oke. dan ya mungkin kita juga menganggap itu hal yang biasa ya ketika orang ngirimin kita stiker yang Benar ya. yang sudah Iya, seperti apa atau iya, iya, film-film iya. porno. Iya, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari kekerasan Kekerasan seksual seksual secara ya. tidak langsung ya. Iya. Mhm. Terus ada juga yang dinamakan grooming online. Oh, Grooming online ini bujuk rayu secara secara online. Ya, mungkin dia perkenalan di dunia maya, ya, terus berujung kepada pembicaraan secara pribadi melalui jalur WA iya. ataupun jalur-jalur lainnya. Terus di sana nanti boleh nggak kirim foto? Mhm. Ya, setelah itu kirim video kamu dong. Ya, Iya. kirim. Masih biasa aja. Tapi nanti ujung-ujungnya boleh kirim video kamu tanpa busana atau lakukan adegan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya ini Iya. juga terjadi pemerasan juga secara online. Mhm. Kalau kamu nggak kirim video lagi, maka foto yang dulu, video-video yang dulu akan saya sebarkan. Ya, ada pemerasan di dalamnya. Terus ada juga yang dinamakan ya pemerasan secara seksual atau sextortion. Ya, itu juga. Jadi memang di sekitar kita di dunia maya sendiri memang sudah banyak terjadi kekerasan yang bersifat Iya, online. iya, iya, apalagi di zaman sekarang ya, karena saya baru ingat lagi nih ya, Bu Aci mungkin juga sudah mendengar yang di sebuah negara yang melakukan pembatasan ya Iya, untuk menggunakan handphone ya ya, yang berbasis akses terhadap digital. Handphone sepertinya ya yang dibatasi itu pada umur 16 tahun. Jadi kalau di bawah umur 16 tahun dan kedapatan oleh pemerintah itu akan didenda 2 miliar. ya, itu bagus menurut saya. Bagus ya. Menurut saya ya memang Heeh, media sosial ataupun heeh. penggunaan handphone ini bagaikan dua mata sisi uang ya. Iya benar. Ya, ketika kita bijak untuk menggunakan penggunaan handphone ini ataupun gawai ini, ya Ya. tidak apa-apa sebenarnya. Mhm. Tapi ketika kontrol itu sudah tidak bisa, maka hal-hal yang negatif pun juga bisa Ya. terjadi. Kami melihat bahwa beberapa kasus yang terjadi dan terlaporkan di UPT DPPA bahwa penyebab utamanya adalah Mhm. gawai. Iya. Jadi media sosial itu memang kita susah membendung kan alur informasi yang Ya masuk ke benar. dalamnya, terus kita tidak bisa kontrol lagi sebagai orang tua. Hmm. Ya betul lah kata pepatah bahwa dunia dalam genggaman Benar, sesak. benar. Ya apapun bisa dilakukan lewat handphone, termasuk informasi-informasi yang Ya. seharusnya misalkan anak belum bisa mendapatkan informasi itu dia sudah lebih maju ya Mhm. untuk ini untuk melakukan hal-hal yang di luar Iya. nalarnya kita. Betul, dan Iya, anak-anak bahkan lebih canggih sebenarnya ya dalam iya. menggunakan handphone. Kadang Akses, saya ya, bertanya begini Mbak Ana, yang belikan handphone siapa? ya, Pertanyaannya sederhana aja, yang belikan handphone anaknya kita di rumah itu siapa? ya, Yang ngasih kuota siapa? ya, ya. Terus kenapa handphonenya yang disalahkan? Nah, Iya. Jadi ya, kembali lagi berpulang kepada keluarga, karena kepada keluarga. ketahanan keluarga. Ya, Iya, iya, lebih bijaklah dalam penggunaan gawai ini. Ya. iya, iya. Tapi itu mungkin pembatasan penggunaannya bisa juga diterapkan di Indonesia ya. Iya, saya juga berharap seperti itu. Heeh, Karena memang yang tadi saya bilang, kalau saya yang ada di UPTD ini lebih melihat kepada sisi negatifnya untuk anak. untuk anak. Untuk Ya, anak, ya, ya ya. ketika dia sudah dewasa, mungkin dia lebih bijak secara Mhm. positif ya untuk mendapatkan Iya, aksesibilitas dari handphone ini. ya, tadi. Jadi sebagai tambahan informasi itu sekarang sudah ada 9 negara loh yang menerapkan itu. Salah satunya Australia, Ya, Australia, Prancis ya, dan beberapa negara lain. Semoga itu eh, bisa juga diterapkan di Indonesia saya ya. lebih berharap bahwa Indonesia juga menerapkan hal yang Iya, seperti itu ya. ya untuk usia anak. Iya, benar. Oke, Bu Aci, kembali lagi nih ke program penanganan perempuan ya, dan perlindungan, Ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar di tahun 2025. Dengan Sapa Mulia ini, apakah itu dikhususkan sahabat perempuan dan anak ini dikhususkan untuk penanganan-penanganan kasus atau juga pemberdayaan?
Ya, jadi lebih kepada sebenarnya adalah penanganan kasus dan sarana untuk konseling, Oh, konsultasi oke. terkait Ya. dengan keluarga. Kalau untuk pemberdayaan ekonomi, bolehlah sarannya nanti kita Oh, kembangkan lagi. Saat ini memang ada ada pemberdayaan secara ekonomi, ya ada beberapa sasaran UMKM yang ada di Kota ya. Makassar khusus untuk UMKM. Ya, karena kan ekonomi ini juga salah satu faktor ya Iya, yang berkontribusi terhadap kekerasan ya, kekerasan dalam rumah tangga kan, atau kekerasan seksual, kekerasan pada anak dan itu lingkupnya di DP3A kan. Jadi menurut kami mungkin juga pemberdayaan ekonomi ini penting juga ya. Jadi tapi sebelumnya kan sudah ada Bu Aci ya. ya, sudah ada. Jadi kami melatih beberapa UMKM Heeh, dalam hal ini literasi ya, digital ya, literasi ya digital. literasi digital, ya termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengelola keuangan. Oke, Iya, ya. ya ini kami latihkan beberapa UMKM yang ada di bawah naungan sel keluarga yang ada di kelurahan. Oke. Oh iya iya. Itu ada di masing-masing kelurahan, Ya, di masing masing-masing di kelurahan, masing-masing ya. kelurahan. Karena kami melihat bahwa literasi digital ini penting juga untuk mereka, bahwa ya pengelolaan keuangan itu memang harus Iya, dimulai dari basicnya. benar Ya, ya. Karena UMKM itu masalahnya dari zaman kapan-kapan dahulu kala, dahulu kala sampai zaman sekarang ya itu ya, dia masalah masalah keuangan ya. keuangan. Ya, kadang modal kan, jadi Modal. belanja akhirnya habis, Iya, usahanya bangkrut, ya. iya, Karena benar. modalnya dipakai juga untuk Iya. kebutuhan sehari-hari. Iya, Ya, karena melakukan pengembangan usaha dari UMKM itu ya tantangannya di situ. Banyak UMKM yang bahasa perbankannya yang tidak bankable kan. ya, Dari membuat laporan keuangan kah atau ya. membuat meskipun hal itu bisa dilakukan secara sederhana gitu. Ya, Tapi hal sederhana tapi dampaknya luar biasa. iya, Karena kami melihat memang heeh, dari sekian yang kami latih, ternyata dari testimoni mereka mengatakan bahwa mereka senang dengan pelatihan ini karena mereka akhirnya bisa jadi mengerti yang iya, mana sebenarnya pengeluaran rutin, mana pengeluaran yang tidak perlu, ataupun mana yang eh, lebih bijaklah iya lebih dalam bijak. lebih bijaklah dalam melakukan pengeluaran pengeluaran yang tidak penting. Oke, ya. Kembali lagi nih di tupoksi daripada DP3 sendiri ya, Bu Aci. Mungkin kalau secara gambaran ya di Kota Makassar dari tahun ke tahun, mungkin kita ngambil 3 tahun terakhir lah. Ya. Seperti apa? Ada tren, artinya dari kerja-kerja yang sudah dilakukan menghasilkan hal yang seperti diharapkan. Ada tren penurunan kah? Ya. Bagaimana dengan tingkat pemahaman dari Ya. masyarakat sendiri? Kalau kita berbicara tentang layanan ya, khususnya Iya. untuk layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Hmm. memang kita mengalami pasang surut. Langsung. Iya, di 2023 terjadi kenaikan, 2024 naik lagi, 2025-nya terjadi penurunan. Betul. Iya, jadi sudah terjadi penurunan, tapi kami juga melihat bahwa keberhasilan penurunan ini banyak faktor. Ya. Salah satunya adalah masyarakat juga pun sudah berani speak up. Jadi memang kita harus mengkampanyekan speak up. Jika Ya. terjadi kasus, jangan beranggapan bahwa itu aib. Ya. Jangan beranggapan bahwa itu adalah hal yang tabu untuk Ya. dibicarakan. Jangan Apalagi, menormalisasi kasus ya. Harus apalagi kalau dibicarakan. pelakunya keluarga atau Iya. orang terdekat ya. Itu memang kita harus berani untuk bicara ataupun membantu orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya diam terpaku atau Ya. dengan empati bilang kasihannya, Iya. tapi tidak membantu sama sekali. Ya, Ah, mungkin cara termudah untuk memberikan bantuan cukup dampingin aja untuk mendapatkan layanan di UPTD BPA ataupun layanan lainnya yang membantu, setidaknya membantu untuk melaporkan kasusnya dulu sehingga penanganannya bisa lebih cepat. ya. Ya, Ini yang akan dimaksimalkan di Sapa Mulia ini ya. iya, Ya. adalah berani speak up, Ya. iya, Melakukan terus pendampingan iya, kepada mereka. melakukan pendampingan kepada mereka, terus bagaimana melakukan perlindungan juga buat korban, dan bagaimana memulihkan secara bertahap. Iya, dan Iya, itu memang juga yang jadi pertimbangan Bu Aci ya, tidak mau bicara, tidak mau melaporkan karena takut. Oke. iya, Nanti takut ada tekanan-tekanan, ancaman, dan lain sebagainya. Di program Sapa Mulia ini apakah itu juga nanti akan diselaraskan gitu iya. programnya?
tentunya itu akan menjadi menjadi program dan kegiatan kami untuk melihat isu-isu Iya. yang terkait dengan perempuan dan anak, dan tentunya kami akan selaraskan dan sinergikan dengan beberapa OPD. Jadi lebih kepada link terintegrasi nantinya untuk penyelesaian masalah. Oke. Secara di lingkup pemerintah Kota Makassar, OPD apa saja ini yang harusnya terlibat? Ya, kalau terkait dengan layanan kekerasan dan penanganannya Iya. tentunya ada beberapa OPD yang Mhm. terlibat. Misalkan dalam hal ini dinas sosial, dan ini Iya, kami benar. memang sudah bekerja sama dengan dinas sosial, dinas pendidikan. Ya, Ketika ya, kami dinas menemukan pendidikan. korban yang mengalami kekerasan terus putus sekolah, Ya. tentu ya salah satu nanti bentuk pemulihannya adalah memang melalui konseling secara psikologis, tapi bagaimana mengembalikan mereka untuk bersekolah lagi kembali agar cita-cita yang diharapkan itu bisa terwujud ya nantinya. Terus dengan catatan sipil Iya. kalau terkait dengan kependudukan ya, identitas kependudukan dan kartu identitas anak, akte kelahiran dan kartu keluarga ya yang dibutuhkan sebagai identitas untuk anak ataupun untuk perempuan. Terus dari dinas lainnya, dinas kesehatan, Iya, benar. terkait dengan pemulihan jiwa dan raga, terus terkait dengan bagaimana mengembalikan sebenarnya eh, trauma-trauma psikologis yang dialami oleh korban. Oke, dan Makassar ini sebagai salah satu kota yang terus berkembang tentunya ya dari masyarakat yang ada yang hidup juga di kota Makassar ini juga berasal dari latar belakang yang sangat beragam tentunya. Jadi memerlukan memang effort yang lebih dari DP3 untuk bisa sampai ke sasaran yang tepat komunikasi yang disampaikan terkait program-program pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Makassar. Baik, Bu Aci, ada yang ingin disampaikan lagi enggak kepada masyarakat di Kota Makassar? 2025 ini mari bersama-sama DP3A tentunya. Ya, bersama-sama untuk kita berani speak up, berani untuk menyampaikan jika terjadi kasus, tolong dampingi ke layanan-layanan terdekat, ke layanan UPTD PPA ataupun layanan kepolisian untuk mereka mendapatkan haknya sebagai korban. Jangan diamkan jika terjadi kasus, karena kita berharap bahwa penanganan yang maksimal untuk kasus-kasus kekerasan dan bagaimana pemulihan untuk korban. Oke, kalau ingin melaporkan langsung kemana Bu Aci? Ya, laporkan langsung ke layanannya kami di UPTD PPA, Jalan Nikel 3 nomor 1, samping kantor Kelurahan Balaparang, atau boleh ke WA Centernya kami di 081148381112, atau tidak boleh lewat media sosial. Jadi semua jalur kami pakai untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jangan lupa ya di follow, di subscribe ya untuk media sosial dari DP3A Kota Makassar. Ada banyak informasi tentunya yang bisa Anda dapatkan terkait program-program pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Makassar. Gitu kan, Bu Aci? Iya. Kirim ya. Jangan lupa di Terima kasih subscribe. banyak untuk waktunya. Terima kasih banyak Sukses untuk waktunya program sekali lagi, Sapa dan Mulia Anda Sahabat yang Perempuan dan Anak ya. Menyaksikan Terima kasih juga perbincangan untuk ini semoga Solution bisa Media ya. bermanfaat Media dan buat semakin nanti dikirim ya. Jangan lupa di subscribe. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi, dan Anda yang menyaksikan perbincangan ini semoga bisa bermanfaat dan semakin dekat ya dengan DP3A dan lebih tahu apa sebenarnya yang menjadi tugas dan fungsi DP3A Kota Makassar yang selama ini giat dalam mendampingi perempuan, dalam memberikan pemahaman dan komunikasi kepada perempuan, karena DP3 itu adalah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Perempuan dan anak ya harus berdampingan ya Bu Aci ya. Iya. Perempuan dan anak. Terima kasih sekali lagi Bu Aci waktunya. Saya juga terima kasih banyak sudah Sudah mampir ya. berbincang-bincang. Ya, berbincang-bincang sore-sore yang sejuk. Terima kasih sekali lagi, sukses, sehat selalu ya. Dan kita berjumpa lagi di Solusi Talk berikutnya. Saya Silvana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.